Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, kelas 4 yang sangat saya banggakan dan juga sangat saya sayangi. Pada pagi hari ini kita akan mempelajari pelajaran tematik kelas 4 tema 1, indahnya kebersamaan, subtema 1, keberagaman budaya bangsaku, pembelajaran 2. Untuk itu, sebelum materi saya sampaikan nanti yang berupa video, maka alangkah lebih baiknya kalau kita berdoa dulu kepada Allah SWT agar kita nanti dalam menuntut ilmu walaupun melalui online, tidak tatap muka, semoga tetap diberi barokah dan diberi ilmu yang manfaat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu mari kita baca umul kitab secara bersama. Al-Fatihah. Anak-anakku sekalian, langsung saja kita simak videonya dan silakan disimak sampai selesai. Menyaksikan pawai budaya membuat Edo semakin kagum akan keberagaman budaya di Indonesia. Inginkah kamu mengetahui keberagaman budaya Indonesia lainnya? Ayo kita cari tahu bersama. Keberagaman budaya Indonesia sangat indah. Di antaranya tarian, rumah adat, makanan, dan lain-lain. Keberagaman tersebut memperkaya budaya Indonesia. Tahukah kamu bahwa kita bisa mendesain keberagaman budaya Indonesia dari Tangram? Perhatikan bentuk keberagaman budaya Indonesia. Bentuk di atas disusun dari Tangram. Apakah Tangram itu? Tangram terdiri atas dari 7 buah bangun datar seperti pada gambar di samping. Sekarang saatnya kamu membuat Tangram. Pertama, ambil kertas berbentuk persegi panjang, lipat diagonal, kemudian potong sisanya. Kamu akan memperoleh bentuk persegi. Kamu juga bisa menggunakan kertas berbentuk persegi. Langkah kedua, potong persegi menjadi 2 buah segitiga. Ketiga, ambil 1 segitiga lalu lipat menjadi 2 bagian. Potong pada lipatan agar menjadi 2 segitiga yang lebih kecil. Keempat, ambil segitiga lainnya lalu lipat sedikit di bagian tengahnya. Lipat sudut segitiga yang berlawanan lalu potong. Kamu akan memperoleh 1 trapesium dan 1 segitiga. Langkah kelima, lipat trapesium menjadi 2 bagian lalu potong. Lipat kembali 1 bagian trapesium sehingga kamu memperoleh bentuk persegi dan segitiga. Langkah terakhir, langkah keenam, yaitu lipat trapesium kecil yang tersisa lalu potong menjadi 2. Kamu akan memperoleh bentuk jajaran genjang dan segitiga. Keberagaman budaya Indonesia juga terlihat dari tarian daerah. Tari Bungong Jumpa dari Aceh. Bungong Jumpa berarti bunga cempaka. Sekarang saatnya kamu berlatih menarikan tarian Bungong Jumpa. Tarian ini dibagi ke dalam 2 gerakan.
yaitu gerakan saat berdiri dan gerakan saat duduk. Gerakan A, ke-1, kedua tangan di atas, kaki jinjit, hentakkan 2 kali, ke kanan 2 kali. Kedua, kedua tangan di atas, kaki jinjit, hentakkan 2 kali, ke kiri 2 kali. Hitungannya 4 kali 8. Gerakan selanjutnya, gerakan B. 1. Menghadap serong ke kanan, kedua jari rapat ditarik ke atas, kaki kanan ke depan. Kedua, tangan ditarik ke bawah, kaki kanan mundur. Yang ketiga, menghadap serong ke kiri, kedua jari rapat ditarik ke atas, kaki kiri ke depan. Yang terakhir, bergantian kanan kiri sebanyak 2 kali 2 kali. Hitungannya 2 kali 8. Gerakan C. Pertama, menghadap serong ke kanan, kedua jari rapat ditarik ke atas, kaki kanan ke depan. Kedua, tangan ditarik ke bawah, kaki kanan mundur. Ketiga, menghadap serong ke kiri, jari kedua tangan dirapatkan lalu ditarik ke atas, kaki kiri melangkah ke depan. Keempat, bergantian kanan kiri masing-masing sebanyak 2 kali. Hitungannya 2 kali 8. Gerakan selanjutnya, gerakan D. 1. Kedua telapak tangan saling berhadapan. 2. Dibalik ke kanan dan kiri bergantian. Kaki berjalan di tempat sambil diayun. Hitungannya 4 kali 8. Berikutnya gerakan E. 1. Kedua tangan memegang bahu. Tangan didorong ke depan. Tangan lurus, jari tangan mengarah ke atas. Kaki maju bergantian kanan dan kiri. Hitungannya 2 kali 8. Keberagaman Indonesia indah sekali. Bagaimana menjaga keberagaman tersebut? Ayo kita pelajari lebih lanjut. Pak Sami, Pak Encep, Pak Made, Pak Udin, dan Pak Nur tinggal di kampung Babakan. Mereka berasal dari suku yang berbeda-beda. Mereka juga mempunyai kesukaan makanan yang berbeda-beda. Makanan kesukaan mereka adalah makanan khas daerahnya. Mereka juga sangat ahli dalam memainkan alat musik daerah masing-masing. Mereka menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa sehari-hari meskipun masih sangat terpengaruh dengan logat bahasa daerah mereka. Identifikasi keberagaman berikut. Pak Sami berasal dari Maluku. Bahasa Maluku Afuru, makanan bubur sagu ubi, sambal colo-colo. Alat musik tahuri, juku lele. Pakaian daerah baju cele. Tarian tari lenso. Kebiasaan murah senyum, suka bercanda. Pak Encep dari Sunda. Bahasa Sunda. Makanan nasi trimbel, dodol Garut. Alat musik kecapi. Pakaian daerah kebaya. Tariannya tari jaipong, tari topeng. Kebiasaannya murah senyum, suka bercanda, sopan. Pak Made dari Bali. Bahasa Bali. Makanan ayam betutu. Alat musik cengceng Bali. Pakaian daerah payas agung. Tarian tari kecak, tari janger. Kebiasaan murah senyum, suka bercanda, sopan. Mohon maaf, kebiasaan
saya nulisnya salah, mohon dimaafkan ya anak-anak. Untuk selanjutnya Pak Udin dan Pak Nur, anak-anak coba dikerjakan sendiri ya. Mereka adalah contoh keberagaman masyarakat Indonesia. Meskipun mereka dari suku yang berbeda-beda, mereka hidup berdampingan dengan baik. Ingin tahu cerita tentang mereka? Simak teks berikut ini. Siap menghadapi musim hujan. Musim hujan hampir tiba. Warga desa Kampung Babakan berdiskusi untuk melakukan kerja bakti. Mereka berencana membersihkan selokan. Mereka sepakat ketika selokan bersih, warga tidak akan kebanjiran. Pagi itu, semua warga terlihat sangat bersemangat membersihkan selokan. Pak Sami dan Pak Udin sibuk mengambil sampah yang ada di dalam selokan. Pak Made dan Pak Udin memastikan saluran selokan lancar. Pak Nur mengambil sampah-sampah dan meletakkannya di gerobak sampah. Setelah acara kerja bakti selesai, warga berkumpul untuk menikmati teh hangat dan pisang goreng. Makanan tersebut dimasak oleh warga ibu-ibu. Mereka senang karena selokan desa sudah bersih. Kini mereka siap menghadapi musim hujan. Jawablah pertanyaan berikut. Ayo anak-anak, kita jawab bersama. 1. Apa yang dilakukan warga desa Kampung Babakan? Mereka sedang bekerja bakti. 2. Mengapa mereka melakukan kerja bakti? Karena mereka mempersiapkan musim penghujan supaya tidak kebanjiran. 3. Apakah warga desa mempunyai sikap mengutamakan persatuan dan kesatuan? Jelaskan. Bisa, karena mereka berasal dari berbagai daerah, tetapi mereka tetap bersatu. Bergotong royong, mengutamakan persatuan dan kesatuan. 4. Apa manfaat sikap mengutamakan persatuan dan kesatuan bagi warga Kampung Babakan? Manfaatnya, mereka bisa bekerja sama. Dengan bekerja sama, apa yang akan terjadi jika warga tidak mempunyai sikap dan mengutamakan persatuan dan kesatuan? Kerukunan. Lingkungan akan kotor, kebanjiran, pertengkaran akan terjadi, dan tidak ada kerukunan. Indonesia memiliki keragaman suku, bangsa, sosial, dan budaya. Keberagaman di Indonesia terikat oleh rasa persatuan dan kesatuan. Setiap orang pasti berbeda dengan orang lain, baik itu warna kulit, cara pandang, dan ide. Keberagaman yang ada adalah ciptaan Tuhan. Kita semua harus menghargai keberagaman yang ada. Keberagaman tersebut akan memperkaya kita. Bayangkan jika pendapat kita sama, apa yang akan terjadi? Anak-anakku sekalian, demikian materi yang bisa kami sampaikan walaupun melalui video. Semoga kita tetap dalam lindungan Allah SWT dan diberi kesehatan, juga kekuatan dan keselamatan Allah SWT. Dan tidak lupa juga kita berdoa semoga ilmu yang terdapat pada pagi hari ini dijadikan oleh Allah SWT sebagai ilmu yang bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.